Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Pak Ainur Rauf. Pagi hari ini kita akan membahas tentang pola bilangan bagian kedua ya. Minggu lalu pola bilangannya itu ada pola bilangan ganjil, genap, persegi panjang, dan segitiga. Hari ini Bapak akan membahas pola bilangan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke? Ya. Kita ke contoh soal bagian penjumlahan. Ya. Masih ingat apa itu pola? Ya. Pola itu adalah bentuk, ya, bentuk. Di sini ada contoh soal. Ya. Tentukan 3 suku berikutnya dari pola barisan berikut. Ya. Yang pertama, ya, kita disuruh mencari 3 suku berikutnya, artinya bilangan 3 setelah angka 11 ini berapa? Nah, kita belum tahu ya. Nah, caranya yaitu mengetahui polanya dari bilangan pertama. Ya, kita lihat di sini dari 2 ke 8, dari 2 ke 5, 5 ke 8 dan 8 ke 11 itu diapain polanya? Ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ada penambahan yaitu 3 tambah 3, ya kan, polanya kan 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 8, nah 8 tambah 3 11. Nah, berarti polanya adalah ditambah 3. Nah, kalau sudah tahu polanya ditambah 3, kita akan bisa menentukan bilangan berikutnya setelah angka 11. Nah, berarti 11 ditambah 3 hasilnya 14, ya kan? Nah, kemudian 14 ditambah 3 hasilnya 17, dan 17 ditambah 3 hasilnya 20. Ya. Oke. Ini jawabannya. Ya, polanya ditambah 3. Ini adalah pola penjumlahan. Jadi kita tahu dulu apa? Kita lihat dulu polanya dari bilangan pertama ke bilangan kedua itu diapain? Dijumlahkah, dikurangkah, dikali, atau dibagi. Kalau sudah kita bisa menentukan polanya, maka kita akan bisa menentukan 3 bilangan berikutnya. Oke? Baik, kita ke contoh soal nomor 2. Ya, di sini ada contoh. Nah, ini nomor 2 nih. Ini nomor 2. Jangan salah, ini soal nomor 1. Di sini ambillah satu bilangan agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Ya. Di sini ada pola bilangan. Nah, ini masih belum betul karena ada satu bilangan yang ada satu bilangan yang polanya tidak beraturan. Maka supaya polanya beraturan, maka kita harus mengambil salah satu dari bilangan berikut. Nah, kita lihat dulu di sini. Kita tentukan dulu pola dari bilangan pertama. Ya, kita lihat dulu 2 ke 8 ini diapain? Ditambah 6. Oke. 8 ke 14 itu ditambah 6. Kemudian 14 ditambah 16 itu ditambah 2. Kemudian 16 ditambah 20 itu ditambah 4. Ya. Kemudian 20 ditambah 26 itu ditambah 6. 26 ke 32 itu ditambah 6. Nah, di sini sudah kita lihat. Nah, yang beraturan itu yang bilangan ini ditambah 6, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 6. Berarti
di antara bilangan ini yang tidak beraturan atau harus dihilangkan salah satunya. Ya. Bilangan yang mana yang dibuang? Ya, bilangan 16, ya kan? Ya, kita harus menghilangkan bilangan 16. Kenapa? Ya, karena ini sudah betul 2 ditambah 8, 2 ditambah 6 itu 8. 8 ditambah 6 itu 14. Nah, 14 ditambah 20. Nah, ya kan? Jadinya 14 ditambah 20 hasilnya 14 ditambah 6 hasilnya 20. Nah, betul kan? Berarti yang dihilangkan itu adalah bilangan 16. Kalau kalian hilangkan bilangan 14, nah nanti berubah lagi polanya. Dari 8 ke 16 itu ditambah 8, berubah lagi polanya. Nah, jadi yang dihilangkan itu adalah 16, ya. Maka pola barisan berikut akan membentuk suatu pola bilangan yang ditambah 6. Oke? Ya, jadi jawabannya ini 2, 8, 14, 20, 26 dan 32. Oke? Ya, jadi angka 16 yang dihilangkan. Lanjut ke contoh ya, ini. Yang diambil angka 16 sehingga membentuk pola barisan. Masing-masing pola ditambah 6. Baik, kita ke contoh yang ketiga. Ya. Pengurangan. Tentukan dua suku berikutnya dari pola barisan berikut. Nah, pola barisan. Contoh nomor 3 ya. Ya, dari 50 ke 46. Nah, berarti kurang berapa? Kurang 4. Kemudian 46 ke 42 kurang 4. 42 ke 38 dikurang 4. Nah, pas sudah polanya. Kalau polanya sudah kita tentukan, maka kita akan bisa menentukan pola barisan berikutnya. Kalau dia minta 2 suku, berarti 2 saja. Kalau dia minta 3, berarti sampai 3. Oke? Ya. Berarti dari sini dari 38, nah berarti polanya kan dikurang 4. Maka 38 dikurang 4 hasilnya 34. Kemudian 34 dikurang 4 hasilnya 30. Jadi jawabannya adalah 34 dan 30. Oke, ya. Hanya 2 saja ya diminta ya, tergantung soalnya diminta berapa. Ini diminta 2 saja, 2 suku. Berarti jawabannya hanya kita lanjutkan jadi 34 dan 30. Polanya dikurang 4. Oke. Lanjut ke contoh 4. Isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Nah, di sini kalau tadi soal sebelumnya itu di akhir, kita ditanyakan di akhir polanya di akhir bilangan. Nah, kalau ini di tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Kita lihat di sini. 75 ke 70. Nah, berarti dikurang 5. Terus kemudian kita lanjut ke sini. 55 ke 50, berarti dikurang 5. 50 ke 45, berarti dikurang 5. Nah, kalau sudah kita tentukan polanya ini adalah dikurang 5, maka untuk menentukan suku yang di tengah-tengah, nah berarti dari sini menentukannya ya. Berarti 70 dikurang 5 adalah 65. Kemudian 65 dikurang 5 hasilnya 60. Nah, betul ya. 60 dikurang 5 hasilnya 55. Pas ya. Berarti polanya itu dikurang 5. Oke, baik. Jadi jawabannya 65 dan 60. Oke. Kita ke perkalian dan pembagian. Tentukan dua suku berikutnya dari pola barisan berikut. Ya, di sini. Yang pertama 2 ke 6.
6 ke 18, 18 ke 54. Nah, ini diapain? Ditambah 2 ke 6 ditambah 4. Nah, 6 ke 18. Nah, ditambah 12. Nah, berarti bukan ditambah ini. Nah, cari lagi, dikurang, nggak mungkin dikurang. Nah, kemudian berarti alternatifnya itu adalah dikali. Dikali berapa? 2 ke 6, 6 ke 18 ini. Ya, dikali 3. Kenapa dikali 3? Ya, coba aja. 2 kali 3 hasilnya 6. 6 kali 3 hasilnya 18. 18 kali 3 hasilnya 54. Nah, kalau kita sudah menentukan polanya, maka kita bisa menentukan pola barisan berikutnya. Karena dikali 3, maka pola barisan berikutnya adalah dikali 3. Berarti 54 dikali 3 hasilnya 162. Oke. Ya. 162. Kemudian 162 dikali 3 hasilnya 480. Ya kan? Coba kita lihat. Ya. Polanya dikali 3. Jadi hasilnya di sini 162 dan 486. Nah, kemudian contoh nomor 2. 400 ke 200, kemudian 200 ke 100. Kita lihat, ini dikurang apa dibagi? Nah, kita lihat di sini. Kalau dikurang, 400 ke 200 dikurang 200. Ya kan, kurangnya 200. Kemudian 200 ke 100, kurangnya 100. Nah, berarti polanya bukan dikurang, ya kan? Ini polanya dikurang 200, ini polanya dikurang 100. Nah, berarti polanya bukan dikurang. Nah, kita cari alternatif lain, yaitu dibagi. Oke? Ya, dibagi berapa? Dibagi 2. Oke? 400 dibagi 200. 400 dibagi 2 hasilnya 200. 200 dibagi 2 hasilnya 100. Ya. Jadi 100 dibagi 2, berarti pola berikutnya adalah dibagi 2. 100 dibagi 2 hasilnya 50. Ya kan? Kemudian 50 dibagi 2 hasilnya 25. Oke. Berarti polanya adalah dibagi 2. Oke? Paham anak-anak? Oke. Sampai di sini dulu yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada yang kurang jelas atau tidak mengerti, bisa japri ke WA Bapak. Oke? Baik, Bapak akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.